Marc Marquez siapkan mental. Casey Stoner prediksi Marc Marquez bakal menggila di MotoGP Argentina 2025 setelah melihat hasil spektakuler di MotoGP Thailand 2025. Marc Marquez, pembalap andalan Ducati Lenovo Team, tengah mempersiapkan diri dengan matang menjelang MotoGP Argentina 2025. Setelah meraih kemenangan gemilang di MotoGP Thailand 2025, Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Legenda MotoGP, Casey Stoner, bahkan memprediksi bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina, mengingat performa impresifnya baru-baru ini. Pada seri pembuka musim 2025 di Thailand, Marquez berhasil meraih kemenangan yang mengesankan. Ia mampu mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua, serta rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati podium ketiga. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang baik bagi Marquez, tetapi juga memperlihatkan dominasi Ducati di lintasan balap. Casey Stoner, juara dunia MotoGP 2007 dan 2011, memberikan pandangannya mengenai peluang Marquez di musim 2025. Stoner yakin bahwa Marquez memiliki potensi besar untuk meraih gelar juara dunia bersama Ducati. Ia menilai adaptasi Marquez dengan Desmosedici GP24 berjalan mulus, dan dukungan penuh dari tim pabrikan akan semakin memperkuat posisinya sebagai kandidat kuat juara dunia. Menjelang MotoGP Argentina, Marquez menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik. Ia mengungkapkan bahwa seluruh elemen di timnya telah bekerja keras untuk memastikan performa optimal di setiap balapan. Marquez merasa bahwa semua hal sudah ada di genggamannya, dan tinggal bagaimana ia mengeksekusi strategi di lintasan. Ducati menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan ke-18 secara beruntun di Thailand. Namun, mereka tetap waspada terhadap ancaman dari tim lain, terutama Aprilia yang menunjukkan peningkatan performa. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyebut bahwa kombinasi antara Jorge Martin dan Aprilia yang kompetitif bisa menjadi ancaman serius bagi dominasi mereka. Jorge Martin, juara bertahan MotoGP, harus absen di beberapa seri awal musim 2025 akibat cedera yang dialaminya saat pramusim. Meskipun menunjukkan progres pemulihan yang positif, Dr. Angel Chart menegaskan bahwa kembalinya Martin ke lintasan sebelum MotoGP Austin akhir Maret sangat tidak mungkin. Absennya Martin memberikan peluang bagi Marquez dan pembalap lainnya untuk memanfaatkan situasi dan mengumpulkan poin maksimal di awal musim. Marquez memasuki musim 2025 dengan ambisi dan mentalitas baru. Ia menyoroti peran penting Gigi Dall'Igna, manajer umum Ducati Corse, yang memiliki mentalitas 100% pembalap. Marquez menganggap ambisi dan dedikasi Dall'Igna sebagai faktor kunci yang mendorongnya untuk mencapai performa terbaik. Menariknya, persaingan antara Marquez bersaudara menjadi sorotan. Alex Marquez, yang juga tampil impresif di Thailand dengan finish di posisi kedua, menunjukkan bahwa ia siap bersaing ketat dengan sang kakak. Persaingan sehat antara keduanya diharapkan dapat menambah daya tarik MotoGP musim ini. Dengan modal kemenangan di Thailand dan persiapan yang matang, Marquez diharapkan dapat melanjutkan tren positifnya di MotoGP Argentina 2025. Prediksi Casey Stoner bahwa Marquez akan tampil menggila di Argentina bukan tanpa alasan, mengingat performa dan determinasi yang ditunjukkan oleh pembalap Spanyol tersebut. Secara keseluruhan, MotoGP musim 2025 menjanjikan persaingan yang ketat dan menarik. Dominasi Ducati, kembalinya Marquez ke performa puncak, serta munculnya ancaman dari tim dan pembalap lain, menjadikan setiap seri layak untuk dinantikan. Jorge Martin makin pesimis bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Mustahil jika dirinya membandingkan dirinya dengan performa Marc Marquez yang luar biasa sejak mengendarai Desmosedici EP24. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan gemilang bagi Marc Marquez, yang berhasil mencatatkan kemenangan dominan pada seri pembuka di Grand Prix Thailand. Bersama tim pabrikan Ducati, Marquez menunjukkan performa impresif dengan memenangkan sprint race dan balapan utama di sirkuit internasional Buriram. Kemenangan ini tidak hanya menandai awal yang kuat bagi Marquez,
tetapi juga menyamai rekor yang sebelumnya dipegang oleh Casey Stoner. Pada balapan utama, Marquez memulai dari posisi pole dan segera memimpin jalannya lomba. Namun, adiknya, Alex Marquez, yang membalap untuk Gresini Racing, memberikan perlawanan sengit dengan memimpin selama beberapa lap. Akhirnya, Mark berhasil merebut kembali posisi terdepan dan finish pertama, diikuti oleh Alex di posisi kedua. Hasil ini menandai podium bersama pertama bagi kedua bersaudara tersebut di kelas utama MotoGP. Performa impresif Marquez di Thailand mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Mantan juara dunia 500cc, Alex Criville, bahkan membandingkan dominasi Marquez dengan pembalap Formula 1, Max Verstappen, yang mendominasi musim 2023. Criville menyoroti kemampuan Marquez dalam beradaptasi dengan cepat pada motor Ducati dan konsistensinya dalam meraih hasil maksimal. Sementara itu, juara bertahan MotoGP, Jorge Martin dari Aprilia Racing, mengalami awal musim yang sulit. Martin mengalami kecelakaan saat tes pramusim di Sepang, Malaysia, yang mengakibatkan cedera pada tangan dan kakinya. Meskipun sempat berharap untuk pulih tepat waktu, Martin kembali mengalami cedera saat berlatih di Spanyol, menyebabkan patah tulang skavoid yang memerlukan waktu pemulihan lebih lama. Akibatnya, Martin dipastikan absen pada 2 seri pembuka di Thailand dan Argentina. Absennya Martin membuka peluang bagi pembalap lain untuk bersinar. Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, menunjukkan performa solid dengan finish di posisi ketiga di Thailand. Bagnaia, yang merupakan juara dunia MotoGP 2022, diharapkan menjadi salah satu penantang utama dalam perebutan gelar musim ini. Dengan absennya Martin, Aprilia Racing menunjuk pembalap penguji mereka, Lorenzo Savadori, untuk menggantikan sementara posisi Martin. Savadori memiliki pengalaman sebelumnya di MotoGP dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi tim selama masa pemulihan Martin. Perhatian kini beralih ke Grand Prix Argentina yang akan berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo dari 14 hingga 17 Maret 2025. Marquez memiliki catatan impresif di sirkuit ini dengan 3 kemenangan pada musim 2014, 2016, dan 2019. Dengan performa terkini dan pengalaman sebelumnya, Marquez diunggulkan untuk meraih kemenangan kedua berturut-turut musim ini. Namun, persaingan internal di tim Ducati menjadi sorotan utama. Kehadiran 2 juara dunia, Marquez dan Bagnaia, dalam satu tim menciptakan dinamika menarik. Keduanya menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme tinggi, namun persaingan untuk menjadi yang terbaik tidak dapat dihindari. Manajemen tim Ducati, termasuk Davide Tardozzi dan Gigi Dall'Igna, berperan penting dalam menjaga harmoni tim dan memastikan kedua pembalap dapat bersaing sehat tanpa menimbulkan konflik internal. Selain itu, performa Alex Marquez bersama Gresini Racing patut diperhatikan. Setelah meraih podium kedua di Thailand, Alex menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing di barisan depan. Dengan dukungan tim dan pengalaman yang semakin matang, Alex berpotensi menjadi kuda hitam dalam perebutan gelar musim ini. Musim 2025 juga menandai kembalinya beberapa sirkuit klasik dalam kalender MotoGP, termasuk sirkuit Mugello di Italia dan sirkuit Phillip Island di Australia. Kembalinya sirkuit-sirkuit ini disambut antusias oleh para pembalap dan penggemar, mengingat sejarah dan tantangan unik yang ditawarkan oleh masing-masing sirkuit. Di sisi teknis, Ducati terus mengembangkan Desmo Sedici GP24 Hybrid untuk memastikan keunggulan kompetitif mereka. Inovasi dalam aerodinamika dan manajemen ban menjadi fokus utama pengembangan. Marquez, yang dikenal dengan kemampuan teknisnya, terlibat aktif dalam proses pengembangan ini, memberikan masukan berharga bagi tim. Sementara itu, tim-tim lain seperti Yamaha dan KTM berupaya mengejar ketertinggalan dengan melakukan pembaruan pada motor mereka. Fabio Quartararo dari Yamaha menunjukkan tanda-tanda positif selama tes pramusim namun masih belum bisa maksimal saat balapan diselenggarakan. Sementara Pedro Acosta dari KTM berharap dapat kembali ke performa puncaknya setelah crash di balapan perdana yang kurang memuaskan. Dengan dinamika yang ada, musim MotoGP 2025 menjanjikan persaingan ketat dan aksi menarik di setiap serinya. Para penggemar di seluruh dunia menantikan bagaimana cerita musim ini akan berkembang, terutama dengan kembalinya Marquez ke performa terbaiknya dan persaingan internal di tim Ducati. Grand Prix Argentina akan menjadi ujian selanjutnya bagi para pembalap.
Akankah Marquez melanjutkan dominasinya? Mampukah Bagnaia memberikan perlawanan dan meraih kemenangan? Bagaimana performa Alex Marquez dan pembalap lainnya? Akhir pekan lalu, Marc Marquez menunjukkan performa luar biasa di sirkuit Chang, Buriram, Thailand. Pembalap asal Spanyol ini tidak hanya meraih pole position, tetapi juga memenangkan sprint dan balapan utama, menandai debut bersejarah bersama tim pabrikan Ducati resmi. Namun, yang lebih mengesankan adalah keputusan Marquez untuk menyumbangkan seluruh pendapatan akhir pekannya, sebesar 306.000 euro, ke berbagai badan amal setempat untuk anak-anak yatim piatu. Akhir pekan di MotoGP Thailand ini sangat emosional dan istimewa bagi keluarga Marquez, di mana Marc dan adiknya, Alex, berhasil meraih podium pertama dan kedua di sprint dan balapan utama. Setelah merayakan bersama tim dan menuangkan sampahnya di seluruh paddock sirkuit, Marc mengumumkan bahwa semua hasil yang ia terima dari kemenangan MotoGP Thailand akan disumbangkan untuk membantu anak-anak di panti asuhan. Menang itu menakjubkan, tetapi memberi jauh lebih baik. Saya beruntung dalam hidup dan saya ingin berbagi dengan anak-anak yang tidak memiliki kesempatan yang sama, ujarnya setelah lomba. Faktanya, Marc memang telah menjalankan sejumlah kampanye amal sepanjang karirnya, terlibat langsung dalam banyak kegiatan di antaranya. Bahkan, klub penggemar resminya di Cervera kerap berkolaborasi dengan inisiatif jenis ini. Sumber yang dekat dengan Marquez mengatakan dana yang terkumpul selama akhir pekan gemilangnya akan disalurkan ke beberapa panti asuhan, dengan tujuan untuk fokus pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar anak-anak tanpa keluarga. Anak-anak ini adalah pejuang, seperti kami para pembalap. Jika saya dapat membantu mereka memulai dengan lebih baik, itu lebih berharga daripada trofi apapun, kata Marc. Keputusan Marquez untuk menyumbangkan pendapatannya tidak hanya mencerminkan sisi kemanusiaannya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas lokal di Thailand. Banyak panti asuhan di negara tersebut yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak yang mereka asuh. Sumbangan sebesar 306.000 euro ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak tersebut, memberikan akses ke pendidikan yang lebih baik, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tindakan Marquez ini juga mendapatkan apresiasi luas dari berbagai kalangan, termasuk rekan-rekan sesama pembalap, tim, dan para penggemar. Banyak yang memuji langkahnya sebagai contoh teladan bagi atlet profesional lainnya untuk menggunakan platform dan pendapatan mereka demi kebaikan sosial. Selain itu, keputusan Marquez untuk beralih ke tim pabrikan Ducati resmi musim ini telah menjadi topik hangat di dunia MotoGP. Banyak yang penasaran bagaimana adaptasinya dengan motor baru dan tim baru akan berjalan. Namun, kemenangan dominannya di MotoGP Thailand menunjukkan bahwa Marquez mampu beradaptasi dengan cepat dan tetap menjadi salah satu pembalap terdepan di grid. Performa gemilangnya tidak hanya memberikan kepercayaan diri bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi tim Ducati yang berharap dapat meraih lebih banyak kemenangan di sisa musim ini. Dengan kombinasi bakat alami Marquez dan dukungan teknis dari Ducati, banyak yang memprediksi bahwa pasangan ini akan menjadi kekuatan dominan di kejuaraan tahun ini. Namun, di balik semua prestasi dan sorotan media, tindakan filantropis Marquez mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih besar daripada balapan dan trofi. Dengan menggunakan platformnya untuk membantu mereka yang kurang beruntung, Marquez menunjukkan bahwa olahraga dapat menjadi alat untuk perubahan positif dalam masyarakat. Kedepan, akan menarik untuk melihat bagaimana inisiatif amal Marquez berkembang dan bagaimana dampaknya terhadap komunitas yang dibantunya. Mungkin, tindakannya ini akan menginspirasi atlet lain untuk melakukan hal serupa, menciptakan gelombang kebaikan yang lebih luas di dunia olahraga. Dengan kombinasi antara keunggulan di lintasan dan kemurahan hati di luar lintasan, Marc Marquez terus membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang juara di atas motor, tetapi juga seorang manusia yang peduli terhadap sesama. Gigi dalinya beri pujian terbesar untuk Marc Marquez setelah kemenangan gemilang di MotoGP Thailand 2025. General Manager Ducati Corse,
Gigi Dalinya tak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah pembalap asal Spanyol itu meraih kemenangan luar biasa dalam balapan Grand Prix MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada Minggu, 2 Maret 2025. Marquez, yang tampil memukau sepanjang akhir pekan, berhasil mencatatkan kemenangan dominan dengan menempati posisi pertama di kualifikasi, sprint, dan akhirnya Grand Prix. Pujian pun mengalir deras dari Dalinya, yang lewat akun LinkedIn-nya menulis betapa impresifnya performa Marquez di balapan tersebut. Sejak awal, Marquez menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan yang sangat sulit untuk ditandingi. Start dari posisi pole, pembalap Ducati Lenovo Team ini langsung melesat dan meninggalkan lawan-lawannya. Pada lap pertama, Marquez mencatatkan keunggulan 1,5 detik dari rival terdekatnya. Namun, pada lap ke-7, saat semua mata tertuju padanya, Marquez membuat keputusan cerdas dengan memperlambat laju motornya di tikungan 3 dan membiarkan adiknya, Alex Marquez, memimpin sementara. Langkah ini diambil oleh Marc untuk menghindari masalah pada tekanan ban depan yang mulai menurun. Keputusan tersebut menjadi bukti betapa cerdasnya strategi yang diterapkan Marquez di tengah cuaca ekstrim Thailand yang sangat menantang. Dalam 3 lap terakhir, Marc kembali menunjukkan kehebatannya dengan menyalip adiknya dan memastikan dirinya meraih kemenangan, sekaligus mengamankan posisi puncak klasemen pembalap dengan total 37 poin. Ducati memulai musim 2025 dengan sangat gemilang, dan hasil balapan di Buriram menjadi bukti keunggulan mereka. Tidak hanya Marc Marquez yang tampil mengesankan, tetapi seluruh pembalap Ducati juga memberikan kontribusi luar biasa. Alex Marquez, yang finish di posisi kedua, menunjukkan performa yang solid, sementara Pecco Bagnaia juga tampil apik dan menempati posisi ketiga di Grand Prix. Sementara itu, Franco Morbidelli berhasil finish di posisi keempat, menunjukkan bahwa Ducati memiliki dominasi yang sangat kuat di awal musim ini. Dalinya, yang juga pernah menjabat sebagai direktur teknis di Aprilia Racing, mengungkapkan betapa pentingnya hasil positif ini bagi Ducati, terutama dalam memulai musim yang penuh tantangan. Melalui postingan di LinkedIn, Dalinya menulis, "Tak ada cara yang lebih baik untuk memulai musim ini, yang menjanjikan sekaligus penuh tantangan, mengingat hasil menggembirakan akhir pekan ini." Ia juga memberi pujian setinggi langit kepada Marc Marquez, menyebutnya sebagai pembalap yang sangat cepat dan tegas, serta berhasil menunjukkan dominasinya dengan cara yang luar biasa. Marc, yang cepat dan tegas, dengan gemilang menunjukkan dominasinya dengan kecepatan tak tertandingi, mengamankan pole, sprint, balapan utama, serta catatan lap tercepat. Ia menunjukkan perasaan luar biasa. Siapa yang bisa meminta lebih dari ini? Ungkap Dalinya. Namun, kemenangan Marquez di Buriram bukan hanya soal kecepatan semata. Pembalap 30 tahun itu juga menunjukkan kecerdasan dalam hal strategi balapan, terutama dalam mengatur tekanan ban depan untuk menghindari penalti mundur 16 detik. Dalam situasi yang sangat krusial tersebut, Marquez terpaksa membiarkan adiknya melaju di depan sementara waktu dan menggunakan slipstream untuk menjaga jarak yang aman dengan ban depannya. Dalinya menjelaskan bagaimana strategi tersebut sangat berisiko namun penuh perhitungan. Demi meningkatkan tekanan ban depan dan menghindari penalti, ia harus membiarkan adiknya melaju di depan, segera masuk ke slipstreamnya, berusaha tetap sedekat mungkin dengan bannya, jelas Dalinya. Hal ini menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya mengandalkan kecepatan motor, tetapi juga memiliki taktik yang sangat matang dalam menghadapi situasi teknis yang penuh tekanan. Meski berisiko tinggi bagi motor dan pembalap, mengingat suhu ekstrim di Thailand, akhirnya ia menghadiahi kami kemenangan magis yang mencerminkan talenta murni dan keterampilan luar biasa, tambah Dalinya, menutup pujiannya untuk sang juara. Dengan kemenangan spektakuler ini, Marc Marquez kini memimpin klasemen sementara pembalap dengan koleksi 37 poin, namun tantangan masih akan terus mengalir dalam sisa musim ini. Setiap seri balapan di MotoGP 2025 akan menjadi ajang bagi para pembalap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, dan Dalinya tahu bahwa Ducati harus tetap waspada dan terus memberikan dukungan terbaik bagi para pembalap mereka. Namun, untuk saat ini, Ducati dan Marquez dapat berbangga dengan hasil luar biasa yang mereka raih di Buriram. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan kecepatan dan kecerdasan Marquez, tetapi juga menjadi simbol dominasi Ducati di ajang MotoGP musim ini. Seiring berjalannya waktu,
Para penggemar MotoGP tentu akan terus menantikan aksi-aksi brilian dari pembalap-pembalap hebat ini dalam perebutan gelar juara dunia. Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa dengan kemenangan gemilang di Grand Prix Thailand 2025. Balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada 2 Maret 2025, ini menjadi sorotan utama dunia balap motor. Marquez tidak hanya menampilkan strategi balap yang cerdas, tetapi juga menambah koleksi kemenangannya menjadi 89, semakin mendekati rekor Angel Nieto dengan 90 kemenangan. Musim 2025 menjadi awal baru bagi Marc Marquez setelah kepindahannya ke tim Ducati Lenovo. Adaptasinya terhadap Ducati EP24-5 terbukti mulus, ditandai dengan dominasinya sepanjang akhir pekan di Thailand. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez konsisten menunjukkan kecepatan dan ketangguhannya. Pada sesi kualifikasi, ia berhasil meraih pole position dengan catatan waktu 1:28.782, menegaskan statusnya sebagai favorit juara. Saat balapan dimulai, Marquez langsung memimpin, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia. Namun, pada lap ke-7, Marc secara tak terduga mengendurkan gas dan membiarkan Alex melewatinya. Langkah ini memicu spekulasi mengenai masalah teknis atau strategi pengelolaan ban. Bos tim Ducati, Davide Tardozzi, mengakui bahwa momen tersebut membuatnya gugup, khawatir akan adanya masalah pada motor Marc. Namun, seperti yang dilaporkan oleh As.com, langkah tersebut ternyata bagian dari strategi Marquez untuk mengelola tekanan ban depan yang meningkat. Dengan membiarkan Alex memimpin, Marc dapat menjaga kondisi ban dan suhu mesin tetap optimal. Strategi ini terbukti efektif saat 3 lap menjelang finish, Marc kembali mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga garis finish. Kemenangan Marc di Thailand tidak hanya menambah koleksi kemenangannya, tetapi juga menandai podium bersama antara dua bersaudara. Alex Marquez finish di posisi kedua, mencatatkan prestasi membanggakan bagi keluarga Marquez. Francesco Bagnaia melengkapi podium di posisi ketiga, sementara Franco Morbidelli dan Ai Ogura masing-masing finish di posisi keempat dan kelima. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez tidak hanya mendekati rekor kemenangan Angel Nieto, tetapi juga menyamai jumlah podium Dani Pedrosa di kelas utama, yaitu 112 podium. Pencapaian ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu legenda hidup MotoGP. Selain aksi di lintasan, dunia MotoGP juga dikejutkan dengan pengumuman perubahan besar terkait pemasok ban. Mulai musim 2027, Pirelli akan menggantikan Michelin sebagai pemasok tunggal ban untuk semua kategori di MotoGP. Keputusan ini merupakan bagian dari transformasi besar dalam kejuaraan, termasuk penggunaan bahan bakar 100% terbarukan dan pengurangan penggunaan aerodinamika. Kemenangan di Thailand memberikan awal yang sempurna bagi Marc Marquez dan tim Ducati Lenovo. Dengan performa yang solid dan strategi balap yang cerdas, Marquez menunjukkan bahwa ia siap bersaing untuk gelar juara dunia musim ini. Para penggemar MotoGP tentu menantikan aksi-aksi selanjutnya dari Marquez dan para rivalnya di seri-seri mendatang. Secara keseluruhan, Grand Prix Thailand 2025 tidak hanya menampilkan aksi balap yang menegangkan, tetapi juga menyoroti kecerdasan dan pengalaman Marc Marquez dalam mengelola balapan. Dengan kombinasi keterampilan, strategi, dan dukungan tim yang solid, Marquez terus mengukir namanya dalam sejarah MotoGP sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.